Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, betapa bahagianya kami karena kami akan bersekutu denganmu, membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, terangilah hati kami, biar firman-Mu dapat mengambil bagian dalam hidup kami. Tuhan, bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian saudara-saudara firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita saat ini, menang dalam perjalanan. Sahabat-sahabat Kristus, kehidupan yang dijalani tidak mungkin berakhir dengan kekecewaan. Senantiasa saudara, dalam hidup ini ada penghiburan, ada jaminan bagi setiap orang yang ingin belajar dari kehidupan. Ya, setiap peristiwa selalu menjanjikan keberhasilan. Selalu ada makna di balik setiap peristiwa hidup yang kita jalani. Ada sukacita setelah dukacita, ada kebangkitan setelah kematian, dan ada pelangi setelah hujan berlalu. Sahabat-sahabat Kristus, Wahyu Yohanes dalam bacaan kita melukiskan suatu penglihatan akan sukacita besar bagi mereka yang telah menang dalam pertempuran melawan binatang, dalam hal ini iblis. Gambaran lautan binatang dan lautan darah di balik gambaran lautan kaca dan lautan api, di mana para pemenang atas binatang, dalam hal ini iblis, berdiri untuk menyanyikan nada mereka. Saudara, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba, demikian yang ada dalam bacaan kita, berisikan pujian kepada Allah dan janji bahwa semua bangsa di bumi akan datang untuk menyembah Allah ketika mereka melihat tindakan-tindakan Allah yang kuasa. Ya, kemenangan Tuhan berikan untuk mereka yang selalu bersandar padanya. Saudaraku, kita para pengikut Yesus hendaknya jangan cemas dan takut. Walaupun banyak penderitaan yang mengiringi perjalanan hidup kita, sebab Yesus senantiasa mendampingi. Bagi mereka yang mampu bertahan di dalam nama Yesus sampai akhir, akan memperoleh hidup. Demikian dikatakan dalam Lukas 21 ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara, inilah janji dan jaminan Tuhan untuk kita yang bertahan dalam pertempuran di dunia ini. Sebab kita akan memperoleh hidup. Memperoleh hidup, saudara, berarti menerima warisan hidup kekal.
Saudaraku, dalam kehidupan gereja perdana, di mana para pengikut Yesus sudah terlebih dahulu mengalami penolakan, pengucilan, dikejar, dibenci, bahkan dibunuh. Namun saudara, mereka tetap kuat bertahan dalam nama Yesus dan terus bersaksi. Berkat kesaksian dan iman mereka inilah, maka gereja meletakkan dasar yang kuat dan kokoh dalam perjalanan selanjutnya. Nah, pertanyaannya saudara, masih adakah iman sekokoh itu pada zaman ini yang diwarnai dengan gejolak dan ancaman dari mereka yang tidak seiman dengan kita? Ya, kehidupan ajaran gereja kita dihina, iman kita terus ditantang. Apakah kita masih memiliki iman yang masif? Namun semuanya ini saudara merupakan kristalisasi bagi iman kita agar kita semakin kokoh. Ingat, penderitaan bukanlah kutukan dari Tuhan. Penderitaan diimani sebagai sebuah kekuatan dan kesempatan untuk bersaksi tentang Kristus. Para pengikut Kristus sejak gereja perdana dan yang menjadi martir karena membela iman akan Kristus telah menunjukkan kepada kita bahwa pengikut Kristus selayaknya tidak takut akan penderitaan. Hendaknya penderitaan bagi kita sebagai pengikut Yesus zaman ini bukan menjadi sebuah ketakutan yang membuat kita berbalik dari Kristus, bahkan sampai lari terbirit-birit untuk menghindarinya. Saudara, turut mengambil bagian dalam penderitaan berarti mempersekutukan hidup kita dengan Kristus. Kristus lebih dahulu mengalami penderitaan, ditolak, dibenci, bahkan dipaku pada kayu salib. Dan kita tentu saudara-saudara belajar meneladani seluruh hidup Yesus. Sudah pasti kita akan mendapat jaminan hidup kekal, sebagaimana yang Tuhan Yesus janjikan. Dan hidup kekal itu, saudara-saudara, sudah menjadi bagian milik kita. Ya, perjalanan hidup masih panjang dan banyak tantangan, tetapi saudara-saudara, lihatlah dan saksikanlah bahwa kemenangan Tuhan berikan. Sebab itu, janganlah takut. Yang kita buat adalah bersandar pada Kristus dan milikilah iman yang kokoh sehingga kita mampu menghadapi setiap tantangan ini dalam kekuatan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan beri waktu untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah semuanya ini menjadi kekuatan bagi kami menghadapi kehidupan karunia Tuhan. Bapa, Engkau memberkati kami semua, keluarga kami, anak-anak kami, usaha dan pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan bersama dengan kami, dan berikanlah ketenangan, kekuatan, kesabaran sehingga kami boleh melalui semua dengan baik. Engkau memberkati Tuhan untuk semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Peliharakan hidup mereka dan berkati sehingga mereka semakin kuat dan semangat menjalani hidup ini. Engkau memberkati para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia lanjut, kasihi mereka agar mereka tetap tekun dalam menjalani kehidupan ini dan menyaksikan dalam Kristus mereka dapat beria-ria. Pergumulan yang kami rasakan, yang sakit, yang berduka dalam berbagai masalah komunikasi, budaya, sosial, Tuhan tolong kami. Kiranya kami boleh menjadi pemenang dari setiap pergumulan kami karena Kristus bersama dengan kami. Sukacita kami Tuhan sempurnakan untuk semua yang kami nikmati dalam hidup ini. Biar kami terus bersyukur kepadamu. Dan Engkau berkati pemerintah kami, negara kami, biar kami semua hidup dalam keadaan kondusif. Memberkati gerejamu yang terus memberitakan Injil, biar tekun memberitakan Injil dan menjadi pemenang dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa, sendengkan telingamu mendengarkan doa kami. Ampuni dosa kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami yang bangkit, yang senantiasa mengasihi kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini terus menjadi pedoman dalam hidup kita dan tetap semangat untuk menjalani karunia Tuhan, tetap hadapi hidup ini dengan tenang dan kuat. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.